Yang pertama yaitu pengantar mengenai penerapan logika matematika. Penerapan logika matematika dalam dunia informatika sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, dan basis data. Selain itu, logika matematika berperan penting dalam pengembangan hardware maupun software. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yefta. Penerapan kontekstual. Logika matematika memiliki banyak penerapan kontekstual dalam dunia informatika. Ada beberapa contoh penerapannya, yaitu pemrograman dan algoritma, basis data, pemrosesan, pemrograman formal, sistem operasi, kriptografi, pengembangan perangkat lunak formal, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Selanjutnya adalah algoritma dan pemrograman. Logika matematika digunakan dalam pengembangan algoritma dan pemrograman untuk merancang langkah-langkah yang tepat dan logistik. Struktur pengendalian seperti if-else, loop, dan switch bergantung pada evaluasi logistik yang mendasar pada logika matematika. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Aldo Sepenko dengan NIM 23531418. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan program dari beberapa logika. Yang pertama yaitu bisa dilihat di sini ada tipe data integer dengan variabel nilai 1 dan nilai 2. Di situ sudah dijelaskan dan dituliskan kondisi nilai 1 itu bernilai 5 dan nilai 2 itu bernilai 10. Kemudian ada tipe data boolean dengan variabel kondisi 1 dan kondisi 2, di mana kondisi 1 itu bernilai true dan kondisi 2 itu bernilai false. Untuk yang pertama yaitu contoh penggunaan logika AND atau AND. Jika nilai lebih besar dari 0 dan nilai 2 lebih besar dari 0, maka akan tercetak keduanya bernilai positif. Nah, jika tidak, maka salah satunya atau keduanya tidak positif. Nah, bisa dilihat di sini nilai 1 itu adalah 5 karena nilai 1 itu 5 lebih besar dari 0, jadi itu true, dan nilai keduanya itu 10 itu lebih besar dari 0. Maka di sini akan tercetak outputnya yaitu keduanya bernilai positif. Lalu yang kedua yaitu contoh penggunaan logika OR. Di sini dijelaskan jika kondisi 1 atau kondisi 2 salah satunya true, maka akan bernilai true. Dan jika jika keduanya itu tidak bernilai true, maka hasilnya adalah false. Atau salah satunya tidak true, maka hasilnya false. Nah, jadi di sini bisa dilihat kondisi 1 itu bernilai true dan kondisi 2 itu bernilai false, maka yang akan tercetak adalah salah satunya bernilai true. Nah, lalu yang ketiga yaitu adanya contoh penggunaan logika NOT. Di sini jika NOT kondisi 1, maka akan tercetak kondisi 1 bernilai false, dan jika tidak, maka akan tercetak kondisi 1 bernilai true. Bisa dilihat di sini awalnya adalah kondisi 1 itu adalah true. Kemudian setelah dinotkan NOT kondisi 1, maka yang akan tercetak yaitu kondisi 1 bernilai false. Dikarenakan dari awalnya itu kondisi true, kemudian dinotkan dan menjadi false. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian tabel kebenaran. Di sini terdapat 3 tabel kebenaran, yaitu tabel kebenaran negasi, disjungsi, dan tabel kebenaran konjungsi. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tabel negasi. Di dalam tabel negasi ini ada satu proposisi yang akan dinegasikan ya, yaitu proposisi P. Yang pertama adalah dalam tabel kebenaran negasi, negasi ini adalah kebalikan dari proposisi yang telah ditentukan. Jika proposisi tersebut bernilai positif, maka jika dinegasikan akan bernilai negatif, dan sebaliknya jika proposisi bernilai negatif, jika dinegasikan maka akan bernilai positif. Yang pertama di sini ada benar, maka jika dinegasikan akan menjadi salah. Lalu yang kedua di sini ada salah, jika dinegasikan maka akan menjadi benar. Lalu tabel kebenaran kedua yaitu tabel kebenaran disjungsi. Di dalam tabel ini
akan bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisi bernilai benar. Di sini terdapat dua proposisi yaitu P dan Q. Dalam kolom yang pertama yaitu nilai benar-benar, maka akan bernilai benar. Lalu yang kedua, benar-salah, maka akan bernilai benar. Yang ketiga, salah-benar, maka akan bernilai benar. Yang terakhir, salah-salah, maka akan bernilai salah. Lalu lanjut ke tabel kebenaran berikutnya. Di sini ada tabel kebenaran konjungsi. Dalam tabel kebenaran konjungsi akan bernilai benar jika kedua proposisi tersebut bernilai benar. Di sini yang pertama ada nilai benar-benar, maka akan menghasilkan nilai benar. Lalu yang kedua benar-salah, maka akan menghasilkan nilai salah. Lalu salah-benar, maka akan menghasilkan nilai salah. Yang terakhir salah-salah, maka akan menghasilkan nilai salah. Lalu kita lanjut ke hasil atau output dari algoritma yang teman saya sebelumnya telah jelaskan. Di sini output atau hasil dari algoritma tersebut sama dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya di slide tabel kebenaran. Di sini ada output, keduanya bernilai positif. Lalu berikutnya salah satunya bernilai true, dan yang terakhir conditional bernilai true. Dan itulah hasil atau output dari algoritma yang tadi teman saya telah jelaskan. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai penerapan logika matematika dalam bidang informatika, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan logika matematika dalam dunia informatika sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, dan basis data. Logika matematika berperan penting dalam pengembangan hardware maupun software. Beberapa contoh penerapan logika matematika dalam teknologi informasi dan komputer antara lain adalah logika matematika dalam algoritma, kecerdasan buatan, dan basis data. Seperti yang tadi telah kita contohkan, yaitu mengenai algoritma dan pemrograman. Selain itu, logika matematika juga digunakan dalam bidang intelijensi buatan. Oleh karena itu, pemahaman logika matematika sangat diperlukan dalam dunia informatika untuk mengembangkan berbagai aplikasi dan program komputer.